ekspor kelas-kelas yang diperlukan dari paket Java, Swing, dan Java AWT untuk membuang aplikasi GUI. Dan untuk yang kedua, bagian metode main. Metode main adalah titik masuk dari aplikasi. Di sini kita menggunakan Swing Utilities Import Calculator untuk memastikan bahwa pembuatan tampilan GUI dilakukan di thread AWT yang diperlukan untuk aplikasi Swing. Dan yang ketiga, di sini ada metode Create and Show GUI. Ini bertanggung jawab untuk membuat dan menampilkan GUI di aplikasi kalkulator. Di sini kita membuat frame atau jendela dengan judul kalkulator sederhana. Frame set layout mengatur layout frame menggunakan border layout yang memungkinkan kita untuk menempatkan komponen-komponen lain secara tepat pada bagian utama, utara, selatan, timur, barat dari frame. Selanjutnya kita membuat JText field bernama input field untuk menampilkan angka-angka dan hasil perhitungannya. Input field ini mengatur teks yang ditampilkan dalam JText field berada di sebelah kanan input file. Membuat JText field hanya dapat menampilkan teks, tapi tidak bisa diedit langsung oleh pengguna. Dan untuk ini, kode di atas menciptakan JPanel bernama button panel yang memiliki grand layout dengan 4 baris dan 4 kolom serta jarak 5 pixel antara tombol. Kemudian kita menyusun label-label tombol dalam array button labels. Kemudian kita membuat objek calculator button listener bernama listener yang akan menangani aksi-aksi saat tombol-tombol diklik. Selanjutnya kita membuat tombol-tombol dengan loop for dan menghubungkan listener ke setiap tombol menggunakan button agar aksi dari tombol-tombol tersebut dapat ditangani. Dan di bagian ini kita membuat tombol reset dengan teks C yang berarti clear. Ketika tombol reset ditekan, input field dikosongkan dan metode reset pada listener dipanggil untuk mengatur ulang nilai-nilai perhitungan. Jadi kemudian kita membuat di panel control panel dengan grid layout 1 baris dan 2 kolom untuk mengatur posisinya. Input field dan tombol reset secara horizontal. Kemudian kita membuat di panel control panel dengan grid layout 1 baris dan 2 kolom untuk mengatur posisinya. Input field dan tombol reset secara horizontal. Control panel add input field dan control panel add reset button. Menambahkan komponen-komponen tersebut ke control panel. Terakhir, kita menempatkan control panel di bagian utara atau north dari frame dan button panel di bagian tengah dari frame. Ini kita mendefinisikan class calculator button listener yang mengimplementasikan interface action listener. Class ini bertanggung jawab untuk menangani aksi atau event yang terjadi ketika tombol-tombol kalkulator ditekan. Pada metode action performed action event, kita mendapatkan teks dari tombol yang ditekan dengan cara mengambil sumber event menggunakan getSource dan mengonversinya ke tip JButton dengan getSource. Kemudian kita mengambil teks dari tombol tersebut menggunakan getText. Selanjutnya, dengan menggunakan metode isNumber dan isOperator, kita memeriksa apakah tombol yang ditekan adalah angka atau operator. Jika tombol yang ditekan itu angka, kita memakai metode handleNumberInput. Keempat metode di atas merupakan implementasi dari pengolahan input angka, operator, tombol, dan input desimal. Yang pertama, metode handleNumberInput bertanggung jawab untuk menambahkan digit angka ke dalam current input dan menampilkan nilai current input pada text field. Yang kedua, metode handle operator input dipanggil ketika tombol operator ditekan sebelum mengolah ke operator baru. Yang ketiga, metode handle equal dipanggil ketika tombol sama dengan ditekan seperti pada handle operator input. Kita juga menghitung hasil perhitungan sebelumnya dengan metode calculate result. Untuk yang keempat, metode handle desimal bertanggung jawab untuk mengolah input angka desimal. Jika belum ada titik di current input, kita tambahkan titik ke current input dan menampilkan hasilnya di text field. Kemudian metode calculate result bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jika operator tidak kosong, artinya sebelumnya ada operator yang dimasukkan dan kita harus melakukan perhitungan berdasarkan operator tersebut. Pertama, kita mengonversi nilai dalam current input menjadi double dengan double pairs double current input to string dan menyimpannya dalam variabel number. Selanjutnya, dengan menggunakan operator yang tersimpan dalam variabel operator, kita melakukan perhitungan dengan variabel result. Selanjutnya, dengan menggunakan operator yang tersimpan dalam variabel operator, kita melakukan perhitungan dengan variabel result. Hasil perhitungan tersebut disimpan kembali di variabel result. Setelah perhitungan selesai, current input dikosongkan untuk menerima input angka yang berikutnya.
Jika operator kosong, berarti tidak ada operator sebelumnya, dan kita hanya perlu mengonversi nilai dalam kalian input menjadi double dan menyimpannya sebagai nilai reset. Untuk metode reset bertanggung jawab untuk mengatur ulang atau reset. Nilai-nilai variabel saat tombol reset C ditekan. Current input dikosongkan. Operator diatur menjadi string kosong, result diatur menjadi 0.0, dan start of input diatur menjadi true. Sehingga kalkulator akan siap menerima input angka baru setelah tombol text ditekan. Tombol reset ditekan. Dengan demikian, aplikasi kalkulator sederhana ini dapat menerima input angka dan operator matematika, menghitung hasil perhitungan, dan menampilkan hasilnya pada JTEX fields. Anda juga dapat menggunakan tombol C atau clear untuk menghapus hasil perhitungan sebelumnya dan memulai perhitungan yang baru. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap fungsi utama dalam kode aplikasi kalkulator sederhana. Yang pertama, main, fungsi utama sebagai titik masuk entry point dari aplikasi. Yang kedua, menggunakan swing utilities info letter untuk memastikan GUI dibangun dan ditampilkan di dalam event dispatch thread. Yang ketiga, memanggil create and show GUI untuk membuat dan menampilkan GUI kalkulator. Yang kedua, ada create and show GUI. Membuat frame atau jendela untuk aplikasi kalkulator, membuat JTEX field sebagai tampilan untuk angka dan hasil perhitungan, membuat JPanel untuk menampilkan tombol-tombol kalkulator dengan grid layout. Yang ketiga, kalkulator button listener. Ada class yang mengimplementasikan action listener untuk menangani aksi saat tombol-tombol kalkulator ditekan. Memiliki field untuk menyimpan text field, current input, operator, result, dan star of input. Override method action performed untuk menentukan tindakan saat tombol ditekan. Memiliki metode untuk mengolah input angka, operator, tombol, sama dengan, dan desimal. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.